Indonesia meraup keuntungan 100 miliar dolar. Wow, 100 miliar dolar loh. Ya. Kebijakan Prabowo Subianto dalam menahan devisa hasil ekspor terbukti membawa berkah bagi Indonesia. Bahkan langkah strategis ini disebut-sebut membawa keuntungan hingga miliar dolar AS. Dengan kebijakan ini yang mulai berlaku 1 Maret, maka devisa hasil ekspor kita diperkirakan akan bertambah 100 miliar dalam 12 bulan, ujar sang presiden dengan optimis. Keuntungan sebesar itu sebenarnya nggak mengejutkan. Pemerintah sejak awal memang menargetkan lonjakan devisa karena percaya dengan keberanian RI 1 dalam menghadapi tekanan asing. Alhasil Indonesia nggak lagi bergantung pada ekspor barang mentah. Pasalnya Bumi Nusantara kini mampu mengolah sendiri sumber daya alamnya melalui kebijakan hilirisasi. Buktinya, pemerintah sukses menaikkan tingkat hilirisasi dalam negeri menjadi 200,3 triliun rupiah per tahun 2023. Angka ini naik drastis dari tahun sebelumnya yang hanya 171 triliun rupiah. Sebaliknya, lonjakan ekonomi yang dialami Indonesia justru nggak dirasakan oleh Singapura. Pasalnya, negeri kota itu malah mengalami kemerosotan ekonomi yang cukup signifikan. Usut punya usut, melemahnya ekonomi Singapura dipicu oleh anjloknya produktivitas ekspor. Dilansir dari Trading Economics, ekspor non-migas negara tersebut merosot hingga 2,1%. Alhasil situasi ini membuat Lawrence Wong selaku Perdana Menteri Singapura kalang kabut. Pasalnya, politikus 52 tahun ini khawatir jika ketegangan global akan memperparah perekonomian negeri Singa. Semua tekanan ini akan membentuk kembali ekonomi global dan melemahkan prospek pertumbuhan global. Sebagai ekonomi kecil dan terbuka, Singapura akan sangat merasakan dampaknya, ujar Wong. Pernyataan sang PM semakin menegaskan tantangan yang dihadapi Singapura. Menurut Nikkei Asia, perekonomian negeri Singa ini hanya diproyeksikan tumbuh sebesar 1 hingga 3% pada tahun ini. Tanggapan dari media asing. Iya loh, kebijakan-kebijakan Bapak Prabowo ini emang sangat luar biasa yang akan menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia itu sendiri, karena memang kita tahu selama ini SDA Indonesia selalu dicuri oleh negara-negara tetangga kita loh. Seperti Malaysia yang telah mencuri kedaulatan di kelautan Indonesia di laut sana dan juga seringkali mengekspor atau mengimpor, memasukkan barang selundupan dari laut ke Indonesia loh, seperti baju-baju atau bahan tekstil lainnya. Singapura sendiri selalu membeli barang-barang SDA Indonesia dengan harga murah dan mereka menjual kembali ke kita dengan harga mahal. Itu sangat merugikan bangsa Indonesia sendiri kalau menurut gua lur ya. Tapi dengan kebijakan Bapak Prabowo yang tidak akan mengeluarkan dan malah menahan SDA Indonesia, mereka semakin malah ketakutan karena panik lur ya, tidak akan dapat lagi pasokan apa-apa dari Indonesia. Itulah kebijakan Bapak Prabowo yang sekaligus membuat rakyat Indonesia senang lur ya. Kita lanjut. Kebijakan besar Prabowo Subianto berhasil mendapatkan berbagai sorotan dari seluruh penjuru dunia. Sebut saja seperti media Singapura yang iri dengan pencapaian RI 1. Contohnya media The Economics yang sempat mempertanyakan langkah Prabowo dalam memotong anggaran. Belum pernah terjadi sebelumnya begitu banyak kekayaan Indonesia yang diserahkan kepada kebijaksanaan satu pihak yang membuatnya terlihat aneh, tulis The Economics. Namun media ini justru kagum terhadap pemotongan tersebut yang ternyata digunakan sebagai dana kekayaan negara. Presiden Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan Danantara, sebuah dana kekayaan milik negara Indonesia. Kebijakan ini akan dikelola langsung oleh Presiden RI, tulis The Economist. Selain itu, Prabowo juga menjadi sorotan dari media Channel News Asia. Kanal ini dinilai seringkali memberitakan mengenai kebijakan yang dikeluarkan Presiden Indonesia tersebut. Sebut saja media ini iri dengan Indonesia yang mampu mencapai swasembada pangan lebih cepat. Ketahanan pangan telah menjadi agenda utama Presiden Indonesia Prabowo Subianto, yang pemerintahannya bertujuan untuk mencapai swasembada bahan pokok seperti beras pada tahun 2027 atau setahun lebih cepat dari target awalnya, tulis CNA. Selain itu, CNA juga cemburu melihat Indonesia yang saat ini memiliki bank emas. Presiden Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan bank emas yang akan menyediakan layanan penyimpanan emas untuk membantu menjaga stok emas dalam negeri, puji CNA.
Ya lur ya, sekarang SDA maupun emas dari Indonesia tidak akan dikeluarkan kemana-mana. Dan Bapak Prabowo sendiri setelah menyediakan bank emas sendiri agar emas dari Indonesia tidak keluar negeri atau kemana-mana, tetap ada di Indonesia. Dan SDA Indonesia pun dipergunakan untuk bangsa dan rakyat Indonesia sendiri, tidak akan lagi dijual atau dipasarkan ke negara-negara tetangga atau dunia lur ya. Karena memang Bapak Prabowo sendiri telah membaca situasi kalau dunia ini tidak akan baik-baik aja lur ya, karena telah menjadi sebuah pandangan dari Bapak Prabowo sendiri. Semoga Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo semakin dahsyat dan juga semakin ditakuti oleh dunia lur ya, semakin maju. Sekian rasan dari gua kali ini lur, kurang lebih kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.